It's recording. Oh ya, sebentar ada yang mau masuk. Ya, untuk yang baru join, teman-teman yang baru join, saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Irwin Sutrisno Sugeng. Jadi saya dosen yang akan mengajarkan apa ya, mengampu mata kuliah untuk mata kuliah statistik dan probabilitas untuk semester ini. Dan semester ini statistik dan probabilitas itu total SKS itu ada 2 ya. Gitu. Oke, untuk teman-teman yang baru join juga, jadi kebiasaan saya tuh kalau untuk perkuliahan online itu seperti kalau kayak Zoom ini, jadi Zoom itu di pertemuan pertama, nanti kemudian mungkin di pertemuan keempat atau kelima, jadi sebelum UTS, itu kan nanti juga setelah UTS ya kita bikin Zoom meeting lagi dan kemudian nanti sebelum UAS gitu, dan nanti beberapa dan juga banyak nanti bahan-bahan yang akan saya upload di channel YouTube saya gitu loh, termasuk juga yang sekarang ini, makanya saya rekam jadi supaya nanti bisa kalian review lagi nanti pada saat mungkin minggu depan atau kapan, jadi kalian bisa bisa mereview dan kalian bisa bisa masih punya pegangan bahan-bahannya gitu loh. Oke, kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan probabilitas, teman-teman? Ada yang tahu mungkin? Itu berasal dari bahasa Inggris probability gitu ya. Oke, kita lihat definisi itu. Kita sekarang ngebahas mengenai definisinya dulu sebelum kita masuk kepada beberapa rumus-rumusnya gitu ya. Arti dan juga definisi dan juga pentingnya probabilitas gitu loh. Jadi probabilitas itu merupakan suatu nilai, jadi value yang digunakan untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya. Jadi kejadian acak atau random event ini dia merupakan suatu kejadian yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sebelumnya. Jadi mungkin nggak terjadi gitu loh. Atau mungkin sama sekali tidak akan pernah terjadi. Kalau misalkan teman-teman pernah main monopoli gitu ya, masih ingat mungkin monopoli yang ada dadunya itu kan ada 6 sisi. Kalau kalian misalnya melempar dadu, pasti kan kalian menebak gitu loh. Ini kira-kira muncul angka berapa ya, Nah, itu yang dimaksud dengan probabilitas. Kira-kira kalau seberapa besar sih probability atau tingkat kemungkinan munculnya angka 1 atau mungkin bahkan angka 6, jadi misalnya langkah kalian bisa 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 banyak, bisa panjang gitu loh. Gitu kan. Nah, itu kan biasanya kan kalau dadu kan seperti itu ya kan, biasanya walaupun misalkan kita mulai, saya mungkin mulai yang terakhir, bisa jadi mungkin saya ada di posisi yang paling depan karena apa? Karena ya langkahnya tergantung dari besarnya angka yang keluar pada dadu gitu loh. Gitu. Nah, probabilitas merupakan suatu frekuensi yang sifatnya relatif dari suatu sukses yang diperoleh jika suatu percobaan itu dilakukan berulang-ulang secara sampai tidak terbatas dalam situasi dan kondisi yang sama. Jadi misalkan kalau saya lempar dadunya itu sebanyak 10 kali, kira-kira berapa sih kemungkinan muncul angka 5 gitu loh. Berapa sih kemungkinan munculnya angka 10 gitu loh, kalau misalnya saya bikin 10 kali gitu kan. Itu kan pasti ya itu kan pasti ada hitung-hitungannya nanti yang akan kita bahas gitu loh ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Oke, kita lihat di sini aja rumusnya ya. Bila kejadian A itu terjadi dalam M cara pada ruang sampel S ya yang terjadi dengan N cara. Jadi ada notasi A, perhatikan ada notasi A, notasi A besar ya. Kemudian notasi M kecil, dan juga notasi S besar dan juga N kecil. Nanti dimaksud adalah mengenai probabilitas kejadian A itu dilambangkan dengan P dalam kurung A besar sama dengan N itu jadi N itu jumlah caranya ya. Caranya itu NA dibagi NS jadi sama dengan M dibagi N. Ya kan? Nah, jadi perhatikan ya, perumusan ini harus memenuhi beberapa ketentuan. Jadi probabilitas A itu harus merupakan bilangan yang sifatnya non negatif atau bukan bernilai negatif, yaitu P dalam kurung A itu union 0 gitu loh. Itu ya.
Oke, kemudian nilai probabilitas suatu peristiwa itu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Ini perhatikan ini yang disebut dengan kalimat matematika. Kalau kalian masih ingat dulu kalau pernah belajar matematika ya. Jadi kalimat matematikanya seperti ini. Jadi dibacanya yaitu nilai probabilitas itu jadi nilai probabilitas suatu peristiwa itu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Berarti apa kalau anak begini? Berarti bilangan yang paling kecil yang mungkin yang bisa muncul itu adalah angka 0 dan bilangan yang paling besar itu adalah angka 1. Jadi nggak mungkin kurang dari 0 atau bahkan lebih dari 1. Pasti range-nya itu di angka sini nih gitu loh. Misalnya berapa? Misalnya 1/4 gitu kan. 1/4 itu sama dengan 0,25 kan. Ya kan? Atau 1/10 berarti itu kan 0,1 ya. Ya kan? Atau misalnya berapa ini? Misalnya 3/4 gitu ya. Ya kan 3/4 itu kan berarti sudah mulai mendekati angka 1. Nah, itu seperti itu gitu loh. Nah, oke, kemudian lanjut jumlah probabilitas A ditambah dengan bukan A itu harus sama dengan 1. Jadi perhatikan ya, jumlah probabilitas A ditambah ditambah A bukan A itu harus sama dengan 1. Jadi PA ditambah P bukan A itu harus sama dengan 1 probability-nya gitu loh. Jadi rumus itu jadi PA itu sama dengan 1 dikurang P minus A gitu kan. Gitu loh. Oke ya, jelas ya, ini kita masih bicara mengenai rumus-rumusnya dulu ya. Oke, next. Misalkan, kita sekarang lihat pada studi kasusnya yang paling gampang dulu ya. Masih ingat yang tadi kan yang contoh dadunya itu kan, dadu misalkan kalau kalian bermain monopoli gitu ya kan, pasti mungkin menggunakan dadu kan untuk menentukan jumlah langkah yang harus kita lalui gitu kan. Oke, dadu itu kan ada 6 sisi ya. Jadi kan sebuah dadu yang seimbang itu memiliki 6 sisi. 5 dari ke-6 sisi tersebut dicat dengan warna biru. Sedangkan satu sisinya itu, yang sisanya itu dicat dengan menggunakan warna hijau. Nah, bila dadu tersebut dilempar sebanyak 1 kali, berapa probabilitas munculnya sisi yang berwarna biru? Ya kan? Kemudian berapa probabilitas munculnya sisi yang berwarna hijau? Oke, kita lihat sini jawabannya yang A itu berarti probabilitas probabilitas munculnya sisi yang berwarna biru itu dilambangkan dengan P biru itu sama dengan 5/6. Angka 5 dari mana? Dilihat ya. Jadi di sini kan 5 ini kan dari sini kan 5 dari 6 sisinya itu kan dicat dengan warna biru. Nah, ini 5-nya berarti di sini 5/6. 6 dari mana? 6 itu adalah total sisi dari sebuah dadu. Lalu yang B, yang kedua ini, probabilitas timbulnya sisi yang berwarna hijau. Kita lihat sini ada berapa sisi yang dicat warna hijau? Hanya ada 1 kan? Ini kan perhatikan ya, 1 selebihnya itu dicat dengan menggunakan warna hijau. Nah, makanya di sini berarti P hijau, ini kan lambangnya itu adalah, notasi adalah kan P dalam kurung hijau sama dengan 1/6 gitu ya. Jadi udah jelas ya, 6 itu udah angka dari mana gitu kan. Oke, ada yang mau tanyakan? Sampai sini mungkin teman-teman silakan. Kalau ada yang mau tanyakan, mungkin yang ditanyakan Ade, Sofyan, Damas mungkin. Silakan kalau mau tanyakan. Kalau enggak kita lanjut aja. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Here we go and let's go back to the screen. Oke. Peristiwa atau event dan juga notasi himpunan. Oke. Oke, perhatikan nih ya, ruang sampel itu adalah kumpulan atau himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul atau terjadi pada suatu percobaan, gitu ya. Keseluruhan dari titik sampel itu dinamakan ruang sampel dan dilambangkan dengan S, gitu kan ya. Kalau contohnya misalnya ini S itu sama dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu misalnya tadi yang dadu itu ya. Berarti ini
S ini sebagai ruang vektor gitu loh. Nah, kejadian yang dapat terjadi dalam suatu eksperimen atau percobaan dan biasa dilakukan berulang kali dinamakan dengan titik sampel. Jadi misalnya A itu sebagai apa? A itu jadi yang ini ya, dua ini. Berarti ini dua ini sebagai titik sampel di mana A itu adalah bagian dari S. Perhatikan ini ya. Ini adalah maksudnya adalah A itu adalah merupakan bagian dari S gitu loh. Gitu. Oke, jelas? Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Oke, kemudian perhatikan juga nih notasi-notasinya ya. Oke, sebentar ada yang mau masuk. Here we go. Oke, peristiwa atau kejadian atau event. Jadi peristiwa atau event ini merupakan kekumpulan atau himpunan dari hasil yang muncul atau terjadi pada suatu percobaan statistik. Jadi peristiwa A atau B itu dinotasikan dengan ini ya, peristiwa A atau B itu dinotasikan dengan AUB gitu ya. Peristiwa A dan B dinotasikan dengan ANB. Perhatikan ini ya, kalau atau A atau B itu menggunakan U ini ya. Jadi ingat aja sini ya, atau itu kan ada U-nya, berarti kan AUB. Nah, kemudian kalau peristiwa A dan B itu dinotasikan dengan ANB gitu ya. Jadi itu aja gampang yang ingatnya gitu loh. Nah, peristiwa A dan B merupakan peristiwa yang saling lepas, berarti ANB itu sama dengan 0 gitu loh. Oke, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin sembari saya lanjut. Oke, untuk aturan perkalian. Aturan perkalian biasanya digunakan untuk menentukan banyaknya pasangan atau perpaduan atau rute atau jalur lintasan dan juga sejenisnya. Jadi ilustrasi mengenai aturan perkalian ini ya, jadi itu diperlihatkan dengan 3 cara. Jadi ada 3 cara untuk kita mengilustrasikan mengenai aturan perkalian. Yang pertama itu adalah menggunakan diagram pohon. Lalu yang ketiga itu menggunakan tabel silang. Dan yang ketiga itu adalah menggunakan pasangan terurut, gitu ya. Oke, kita lihat masing-masing contohnya ya. Untuk diagram pohon. Oke, kita baca dulu ya contoh soalnya. Di sini, contoh misalnya kita mempunyai 2 buah celana. Jadi kita mempunyai 2 buah celana masing-masing berwarna biru dan coklat. Dan juga 3 buah kemeja. Atau ini kemeja atau baju ya. Jadi nggak mungkin kan kita pakai celana double. Jadi sini ada celana yang berwarna biru dan coklat dan juga 3 baju yang berwarna merah, kuning, dan putih. Berapa banyak pasangan warna celana dan baju yang dapat dikombinasikan? Ini saya coba perbesar. Oke. Sebentar. Oke ya, kita lihat di sini. Jadi kan ada apa namanya? Ada dua celana. Sorry. Itu nggak mau diperbesar. Nah. Ya kan? Ada 2 celana di sini. Dan juga jadi kan 2 celana kan berwarna biru dan coklat. Oke, kita bikin di sini kan berarti ini rootnya, akarnya dibagi 2, biru dan coklat seperti untuk celananya. Kemudian untuk masing-masing celana ini di bawahnya kita tuliskan untuk tadi apa warna dari bajunya. Jadi ada merah, kuning, dan putih. Demikian juga yang di bawah celana coklat. Kita tuliskan juga sama merah, kuning, dan putih gitu ya. Nah, kemudian kita tentukan ini pasangannya. Misalnya apa? Berarti ini kan untuk celana biru dengan baju merah gitu. Berarti kan sini biru merah. Kemudian celana biru baju kuning. Nah, sini kita tulis biru kuning gitu loh. Nah, kemudian juga untuk celananya celana biru dengan kemeja putih. Berarti kan sini biru putih gitu loh. Nah, oke ya, ini berarti ini kalau gini celana yang birunya sudah selesai semua kan kombinasinya. Sekarang kita melihat kepada yang celana coklat. Celana coklat kita pasangkan dengan tadi lagi kan dengan yang merah kan. Berarti ini keluarnya coklat merah. Celana coklat dipasangkan dengan baju kuning, keluar menjadi coklat kuning.
Dan kemudian celana coklat dengan baju putih, kan berarti keluar coklat putih. Nah, berarti sini total ada berapa banyak kombinasi? Kita hitung kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kombinasi gitu kan ya. Oke, itu 6 kombinasi. Kalau cara ngitung berarti gampangnya gimana ya? Ya kita besaja kali kita bikin perkalian. Jadi dari dua kombinasi celana dikali 3 kombinasi baju gitu kan ya. Gimana kalau misalnya nanti ditambahkan dengan misalnya apa kombinasi dari warna sepatu ya boleh-boleh saja. Misalnya apa? Misalnya apa? Misalnya ada misalnya warna hitam dan warna coklat gitu loh. Ya kan? Atau mungkin juga dari apa sepatu sepatu kulit hitam, sepatu kulit coklat, kemudian tambah lagi misalnya apa sepatu apa sepatu olahraga gitu kan. Berarti ada 3. Nah, kalau begitu nanti kan kita bisa tambahkan lagi di sini kan kombinasi-kombinasinya. Berarti ada berapa banyak kombinasi, ada berapa banyak pasangan. Berarti ada 2 kali 3 kali berapa? 3 lagi kan? Ya kan? Berarti kan 2 kali 3 6 dikali 3 sama dengan 18. Jadi ada 18 pasangan, ada 18 kombinasi gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada tanyakan mungkin teman-teman? Silakan kalau ada yang tanyakan. Gimana? Ada yang bingung nggak teman-teman ya? Guys, any questions? Kita lanjut aja ya. Oke, ini udah ya tadi untuk yang diagram pohon, terus sebentar. Oke, sekarang kita menggunakan tabel. Jadi aturan perkalian yang dibangun itu dalam tabel silang memasangkan objek pada baris dan kolom. Dan jadi banyaknya pasangan objek itu dan kolom itu harus menunjukkan banyaknya pasangan yang dapat dibentuk gitu kan. Jadi sebagai contoh misalkan gini. Untuk yang apa namanya? Untuk yang warna celana itu sebagai apa? Untuk di sini ya di barisnya ini kan berarti ada biru dan coklat. Kemudian untuk warna bajunya itu di bagian kolomnya. Jadi kan di bagian kolom yang ini kan ada merah, kuning, dan putih. Nah, berarti kombinasi kan bisa kita bikin gini kan, berarti biru merah, biru kuning, dan biru putih. Oke, untuk baris yang ini, baris celana biru sudah selesai, baru kita masuk kepada baris untuk celana apa? Celana warna coklat. Berarti kan coklat merah, coklat kuning, dan coklat putih gitu kan. Berarti sini ada 6 kombinasi gitu. Oke, next. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan pasangan terurut, bagaimana caranya? Ya kita lihat saja misalnya berarti kita bikinkan misalnya kita bikinkan himpunannya misalnya apa ya? Jadi himpunan warna celana dinyatakan dengan A, berarti kan itu sebagai himpunan warna celana. Nah, kemudian untuk himpunan warna baju itu dinyatakan dengan B, berarti kan B itu merah, kuning, putih. Nah, berarti kalau gitu kita ya berarti kalau untuk himpunan pasangan terurutnya itu bisa kita tulis sebagai seperti ini, A kali B, berarti apa? Berarti biru, merah, biru kuning, biru putih gitu kan ya. Oke, kita habisin dulu yang biru semuanya gitu kan. Setelah biru selesai, baru kita masuk kepada yang celana coklat. Celana coklat kita ulang lagi tadi, celana coklat, coklat merah, coklat kuning, dan coklat putih gitu kan ya. Total ini ada 6 cara untuk memilih kombinasi warna celana dan baju gitu kan. Ya pasti kan kalau nggak biru merah ya biru kuning. Kalau nggak biru kuning ya pasti biru putih. Misalkan kalau menggunakan celana warna biru. Nah kalau misalkan kalau mau pakai warna 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 coklat, ya berarti bisa menggunakan warna coklat, celana coklat atau apa baju merah atau celananya sama warna coklat, bajunya warna kuning atau baju warna putih gitu loh. Gitu. Oke, sama sini mau tanyakan mungkin teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Sebentar. Yes, kita lanjut ini untuk yang konsep dasar peluang.
Oke, konsep dasar peluang kita lihat di sini. Ada empat konsep dasar peluang di sini seperti peluang gabungan, peluang kejadian yang sifatnya saling silang, peluang kejadian yang saling bebas, dan peluang kejadian dengan adanya syarat atau peluang kejadian bersyarat gitu loh. Oke, sekarang kita lihat untuk peluang gabungan. Peluang gabungan berarti bila ada peristiwa A dan B, berarti ini peristiwa sembarang pada ruang sampel S, maka gabungan kejadian A dan B itu ditulis A union B, A U B gitu ya. Gitu kan. Jadi A U B ini merupakan kumpulan semua titik sampel yang ada pada A atau B atau pada kedua-duanya. Kejadian A U B ini disebut dengan kejadian majemuk. Dan kejadian ANB, yaitu kejadian kumpulan titik sampel yang ada pada A dan B, disebut juga dengan kejadian majemuk gitu loh. Oke, jadi kita lihat di sini rumusnya untuk peluang gabungan itu adalah P dalam kurung AUB berarti sama dengan PA ditambah PB dikurang PA dan B gitu loh. Oke. Ini rumusnya. Oke, kita contohnya seperti ini. Ini kan jadi himpunan A ada dua himpunan A dan himpunan B, dan dua himpunan ini saling teriris gitu ya. Jadi ada potongannya gitu kan. Misalkan gini, jadi dari hasil survei mengenai suatu pelanggaran hukum yang ada di kantor pengadilan, ini dilaporkan terdapat 200 orang dengan kasus pelanggaran hukum. 110 kasus itu kita lihat ya, sebenarnya soalnya ini kurang lengkap ya. Jadi 110 kasus itu untuk kasus narkoba, 100 kasus itu untuk curanmor, dan 40 diantaranya terjerat hukum karena kasus narkoba dan curanmor. Nah, misalkan kalau kita bikin notasinya itu misalnya pelanggaran hukum narkoba itu sama dengan NR, curanmor itu sama dengan C, kemudian seluruh kasus pelanggaran itu adalah S, itu sebagai sampelnya, kemudian kasus pemerkosaan itu adalah K, sehingga kita lihat di sini misalnya NS itu berarti kan 200, itu total itu NS itu 200, kemudian NR narkobanya itu 110, kemudian curanmor itu 100, kemudian narkoba itu adalah 30, ya kan? Dan N dan C, kasus narkoba dan curanmor itu 40. Nah, kita lihat di sini rumusnya kan. Rumusnya adalah P dalam kurung. Jadi kan untuk pelanggaran hukumnya itu kan pelanggaran hukum narkoba pelanggaran hukum narkoba dan curanmor itu probabilitasnya berapa gitu kan ya. Berarti ini kan sini PNR sini hurufnya U tadi nih ya, gini ya. PNP dalam kurung NRUC sama dengan P peluang ini probabilitas NR ditambah tadi kan probabilitasnya P curanmor dikurang P ini kan PNR dan C. Perhatikan jadi berarti kan narkoba dan curanmor. Nah, kita masukkan angkanya. Probabilitas NR berapa? Jadi kan kalau N itu kan tadi N itu kan 110, berarti 110 per 200. 200 dari mana? Diambil dari total sampelnya. Ditambah curanmor itu 100 per 200 dikurang tadi ini kan curanmor dan narkoba itu kan total ada 40. Nah, ini kita langsung proses, kita jumlahkan. Berarti ini kan 210 dikurang 40 berarti kan sama dengan 170 per 200 sama dengan 85 per 100. 85 dari mana? Ini kan masing-masing ini dibagi 2 kan. 170 bagi 2 hasilnya sama 85. 200 dibagi 2 sama dengan 100. Jadi totalnya itu adalah probabilitasnya adalah 0,85 atau 85%. Nah, kemudian kalau untuk peluangnya dari yang K ini pemerkosaan itu adalah kan ini kan 30 per 200 gitu. Oke, sampai sini Anda tanyakan mungkin teman-teman?
ini kita masih ngebahas satu beberapa contoh-contoh soal yang masih yang gampang-gampang dulu ya. Oke, kemudian di sini peluang kejadian saling asing. Jadi ini peristiwa yang sifatnya saling lepas atau mutually exclusive, ya. Jadi bila A, bila A dan B merupakan dua kejadian sembarang pada S dan berlaku A dan B, ini ya, A dan B sama dengan 0 atau himpunan kosong, maka A dan B dikatakan dua kejadian yang saling lepas atau saling terpisah gitu ya. Jadi secara sistematis dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau terpisah atau disjoint jika dan hanya jika mereka tidak memiliki unsur yang sama, dan A dan B itu sama dengan himpunan kosong gitu loh. Oke, kita lihat ada contohnya di sini ya. Ini misalnya gambar saling asing, jadi ini saling tidak berhubungan antara A, B, dan C. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau bila A dan B itu saling lepas dan merupakan peristiwa dalam sebuah ruang sampel yang terbatas, maka P dalam kurung A dan B ini sama dengan PA ditambah PB, di mana A dan B itu merupakan himpunan kosong dan P dalam kurung A dan B itu sama dengan 0. Contohnya kayak gini, misalnya jika sebuah dadu dilempar sekali, berapakah probabilitas timbulnya mata dadu 1 atau 3? Nah, misalkan kalau kita bikin notasi A itu adalah merupakan peristiwa timbulnya mata dadu 1 dan B merupakan peristiwa timbulnya mata dadu 3, maka PA probabilitas A itu sama dengan 1/6 dan PB itu probabilitasnya mata dadu 3 itu sama dengan 1/6. Ya kan, A dan B merupakan peristiwa yang saling lepas, jadi saling tidak berhubungan satu dengan lainnya gitu kan. Berarti kalau begitu P dalam kurung A union B sama dengan PA, probabilitas A ditambah dengan probabilitas B sama dengan 2/6 atau 1/3. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Jadi masing-masing peluang itu ada rumusnya sendiri-sendiri gitu ya teman-teman ya. Sorry. Oke, untuk peluang kejadian saling asing, misalkan gini, ada juga sebuah dadu itu berisi 6 sisi dilempar satu kali. Berapa peluang kejadian munculnya dadu angka kurang dari 3 atau mata dadu angka lebih dari atau sama dengan 4? Jadi kalau misalkan jadi peluang munculnya mata dadu yang kurang dari 3 itu berarti kan ada dua sisi ya, ada dua sisi itu. Jadi sisi yang untuk yang mata dadu yang angka 1 dan sisi angka 2 gitu kan. Maka probabilitasnya itu kalau kita menggunakan notasi A berarti PA itu sama dengan 2/6 gitu kan. Nah, kemudian untuk kejadian angka dadu yang kurang dari sama dengan 4 gitu kan. Yang maksudnya yang lebih dari atau sama dengan sorry ini salah sebut. Jadi peluang munculnya mata dadu yang angka itu lebih dari atau sama dengan 4, berarti kan kita kasih notasi B, berarti itu adalah 4, 5, dan 6. Maka nih peluang B atau PB itu sama dengan 3/6. Nah, di mana A dan B itu kejadian yang saling lepas, maka sini kan berarti P dalam kurung A union B ini kan, P dalam kurung A union B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Sama dengan 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Ya kan? Gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin teman-teman? Silakan. Oke, kita lanjut ya. Sini kita break dulu ya. Sekarang jam 3.45. Sebentar. 2 menit lagi kita break. Jadi saya break untuk buat teman-teman mungkin yang mau sholat asar, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi sekitar jam 4 lebih gitu ya. Oke, kita sedikit bahas ini mengenai peluang kejadian saling bebas. Jadi dua peristiwa dikatakan independen jika dan hanya jika terjadi atau tidak terjadinya peristiwa pertama itu tidak mempengaruhi peristiwa yang kedua.
Jadi dua kejadian A dan B dalam ruang sampel S dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, dan sebaliknya kejadian B itu tidak akan mempengaruhi kejadian A. Nah, jika A dan B merupakan dua kejadian yang saling bebas gitu ya, maka rumusnya itu seperti ini. Jadi P dalam kurung A and B sama dengan PA peluang A dikali peluang B gitu. Oke ya, jadi ini masing-masing ini ada apa? Ada rumusnya. Jadi ini saya minta kalian coba apa untuk coba apa mengerti dulu ya. Jadi oke, sebagai contoh misalkan gini. Misalkan pada pelemparan dadu hasilnya muncul mata dadu genap dan juga muncul mata dadu di atas 2. Berapa peluang muncul mata genap dan mata di atas 2 gitu ya. Oke, kalau bilangan genap yang ada di mata dadu itu apa aja sih? Kan ada angka apa? Angka 2, 4 dan 6. Nah, kalau misalkan kita notasikan dengan A gitu kan ya, untuk yang angka genap itu berarti PA sama dengan 3/6 gitu ya, atau setengah. Kemudian angka dadu yang mata dadu yang di atas angka 2 itu kan ada angka 3, 4, 5 dan angka 6. Berarti ini kan ada 4 kan ya. Berarti kalau peluangnya itu atau PB-nya itu sama dengan 4/6 atau 0,67. Nah, apabila dua kejadian ini saling bebas, jadi ini sebenarnya A dan B ini kan kejadian sifatnya saling bebas, maka probabilitasnya, peluangnya itu adalah P dalam kurung A and B sama dengan PA dikali PB, peluang A dikali peluang B. Berarti kan 0,5 dikali 0,67. Sama dengan 0,33 gitu ya teman-teman ya. Oke, ini kita break dulu ya teman-teman ya. Untuk yang break yang pertama nanti kita lanjut lagi itu jam 4 ya, sekitar jam 4:05. Nanti saya akan berikan lagi link yang baru, jadi teman-teman gunakan link yang barunya ya. Oke ya, kalau gitu ya, see you around and don't. Oke, sudah direkam. Yes, and share screen sebentar. Sebentarnya saya ada yang mau masuk, yes. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi kan sudah kita bahas untuk peluang kejadian yang saling bebas. Dan kita lanjut ke yang berikutnya. Ini masih ada yang mau masuk ya, sebentar. Aku nggak mau ya. Sebentar ya. Saya sekalian bikin absen bukti ajar. Aku nggak mau ya. Oke, ini dia peluang kejadian saling bebas ini udah. Terus kita lanjut ke berikutnya. Sebentarnya karena agak-agak lambat nih laptop saya ini sebentar. Oke, ini dia ya. Terus untuk pembahasan mengenai kartu, karena saya nggak punya pengalaman bermain kartu, jadi makanya pertama pakai kartu-kartu bridge ini saya skip. Oke, sekarang kita lihat untuk yang untuk probabilitas untuk permainan bola di sini ya. Maksudnya kita ngambil bola yang dalam sebuah kotak gitu ya. Jadi di sebuah kotak ini terdiri dari ada 3 bola merah, 3 bola maksudnya 3 bola berwarna merah, 4 bola berwarna putih, dan 3 bola berwarna biru. Nah, jika diambil satu bola secara acak dengan syarat yang A,
setelah diambil bola dikembalikan lagi gitu kan ya. Maka tentukanlah probabilitas terpilihnya bola merah, bola putih, bola biru, bola yang tidak merah, bola merah atau bola putih gitu kan ya. Oke, kita lihat di sini. Total bola di dalam kotak itu ada berapa? Total bola ada 10 ya, 3 bola merah, 4 bola putih, dan 3 bola biru. Jadi totalnya ada 10. Kita lihat sini probabilitas untuk terpilihnya bola merah. Kita lihat ada berapa bola merah? Ada 3 bola merah, berarti 3/10 ya. Dari 3 dari mana kan? 3 itu dari bola merahnya ada 3 buah. Total bolanya dalam kotak itu ada 10, jadi 3/10. Kemudian bola putih itu ada 4, ada jadi 4 bola putih, jadi 4/10 probabilitasnya. Nah, kemudian untuk bola biru itu ada 3 ya, 3 bola biru, maka probabilitasnya itu adalah 3 bola biru. Gitu. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini untuk peluang bola yang tidak yang bukan merah gitu kan ya. Oke, kita lihat berarti apa? Berarti kalau kita menggunakan rumus yang sebelumnya itu masih ingat kan yang ada PA dan P bukan A, berarti ini kan kalau sini karena bukan bola merah, berarti berapa peluangnya? Berarti ini peluangnya bukan bola merah itu sama dengan 1 dikurang peluang bola merah gitu. Berarti ini kan 1 dikurang bola merah itu kan 3/10. Berarti di sini 1 dikurang 3/10 sama dengan ini sebenarnya 7/10, ini salah ya teman-teman, nanti tolong dikoreksi ya. Ya kan? Jadi ini kan sebenarnya 1 itu sama dengan 10/10. Jadi 10/10 dikurang 3/10 sama dengan 7/10 ya teman-teman ya. Gitu. Nah, kemudian untuk peluang bola merah atau putih, masih ingat kan itu kan yang ada P P dalam kurung A union B sama dengan PA dikali PB, PA ditambah PB gitu kan ya. Nah, di sini kan 3/10 ditambah 4/10 sama dengan 7/10 gitu loh. Oke, kita lanjut. Sebentar, ini agak lemot. Pak, maaf Pak. Ya. Itu katanya ada yang belum di ACC Pak. Oh ya, sebentar ya. Iya, kasih Pak. Oke, sama-sama nih sebenarnya laptop saya agak-agak kadang suka agak-agak lemot nih makanya. Sebentarnya saya ACC dulu ya. Iya, ini ada banyak yang belum masuk ya. Oke, sip, silakan masuk. Sorry ya, ini buat yang baru join, mohon maaf saya agak-agak telat approve-nya karena biasanya kalau saya udah kasihkan cerita, kasihkan ngejelasin jadi lupa gitu. Nanti tolong kalau ada yang masuk dan belum di-ACC tolong saya diingatkan lagi ya teman-teman ya. Oke, ini udah ya. So, kita lihat ini udah. Oke, sekarang kita lihat ini kan yang pertama, jadi kalau bola ini diambil kemudian dikembalikan lagi. Nah, sekarang kalau yang B, bola ini diambil kemudian tidak dikembalikan, kita keep aja gitu loh. Maka kita tentukan berapa probabilitasnya. Nah, berarti di sini probabilitas terpilihnya bola merah berapa, terpilihnya bola putih berapa, dan probabilitas terpilihnya bola biru dan terpilihnya bola merah atau bola putih dan bola merah dan biru gitu loh. Oke, kita lihat di sini ya, berarti bola merah P, berarti kan yang P probabilitas bola merah berarti kan 3/10, ini kan karena bolanya itu kan masih kita masih utuh ya, masih 10 gitu kan, berarti 3/10. Oke, ini kita ambil, kita keep ya. Kita keep dalam artian bolanya tidak dikembalikan, berarti kan sisa bola di dalam kotak itu ada berapa? Berarti kan masih ada 9. Berarti peluang bola putihnya itu, berarti kan tadi bola putihnya ada 4, berarti 4/9 gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian peluang bola birunya berapa? Tadi bolanya kan sudah kita ambil kan, ada total 2 bola yang kita ambil, berarti sisa bola yang ada dalam kotak itu ada berapa? Ada 8 kan. Berarti peluang bola birunya ada berapa? Berarti
tadi ada 3 bola biru, berarti 3 bola biru dibagi 8 gitu loh. 3/8 gitu kan ya. Oke, nah kemudian kalau misalnya peluang bola merah atau putih, kita lihat ya sini ya. Berarti kan peluang bola merah atau putih, berarti 3/10 ditambah 4/9. Kemudian peluang bola merah dan biru itu 3/10 dikali 3/8 gitu loh. Kita tadi yang kita melihat kepada contoh rumus-rumus yang sebelumnya ini, maka saya persingkat jadi seperti ini gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin teman-teman, silakan. Pada bertanyakan silakan yang langsung ya, saya diinterrupt nggak masalah, atau mungkin nanti aku ada yang belum masuk atau belum di accept ya, tolong saya diingatkan juga ya. Oke, kita lanjut. Ada yang mau tanyakan mungkin teman-teman sampai sini? Oke, untuk latihan soal, berarti kan latihan soalnya ada 5 ya. Jadi ini mengenai pelemparan soal pertama tuh pelemparan 2 buah dadu. Ini yang latihan soal ini yang akan saya minta kalian untuk sebagai tugas, nanti kalian submit itu 2 minggu lagi, nanti saya detail akan saya jelaskan di grup ya. Gitu kan ya. Kemudian juga mengenai peluang seorang mahasiswa itu ya yang dia lulus bahasa Inggris dan peluang dia untuk lulus untuk beberapa mata kuliah. Kemudian pelemparan 2 buah mata dadu, pelemparan 2 buah ini kan tadi kan kita masih bahas mengenai satu dadu, sekarang kita pelemparan untuk 2 buah mata dadu gitu kan ya. Oke, ini akan kita jadikan nanti saya jadikan sebagai tugas ya teman-teman ya, ada 5 soal ini gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini ya. Probabilitas bersyarat. Jadi apa yang dimaksud dengan probabilitas bersyarat ini? Jadi probabilitas terjadinya kejadian A dengan syarat bahwa B sudah terjadi atau akan terjadi disebut dengan probabilitas bersyarat, gitu. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan conditional probability gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana rumusnya? Rumusnya kita lihat seperti ini. Jadi P dalam kurung B dan A ya, beda P dalam kurung B dan A sama dengan PA peluang A dikali peluang B per A, atau P dalam kurung A and B sama dengan PB dikali PA per B. Nah, apabila A dan B merupakan peristiwa yang independen, jadi maksudnya peristiwa yang independen masih dalam artian peristiwa yang tidak yang tidak saling terkait satu dengan yang lainnya dan memiliki probabilitas lebih dari 0, maka PA per B itu sama dengan PA. Ya, dan PB per A itu sama dengan PB gitu loh. Oke. Kita lanjut ya, kita lihat ada contohnya. Nah, kejadian bersyarat menjadi dasar dari penemuan dalil atau teorema Bayes. Peluang dan probabilitas B bersyarat A itu ditulis seperti P dalam kurung B garis lurus A ya. Dengan kata lain, kita bekerja untuk menentukan peluang B dengan syarat A. Ini adalah rumusnya di sini kan. Rumusnya seperti ini. Berarti kalau gitu ini berarti P dalam kurung B garis lurus A sama dengan berarti PA dikali ini kan PB ini ya. Oh, sorry, ini rumusnya ini nih. Ya. P PANB peluangnya A dan B dibagi peluangnya A. Oke, misalkan gini, misalkan diketahui seorang calon mahasiswa wanita lulusan kedokteran itu adalah 0,6. Sedangkan peluang calon mahasiswa laki-laki itu adalah 0,3, serta peluang calon mahasiswa wanita lulus fakultas kedokteran dengan syarat calon mahasiswa laki-laki itu adalah 0,7.
Berapa peluang calon mahasiswa laki-laki lulus dengan syarat calon mahasiswa wanita juga lulus fakultas kedokteran, gitu kan. Oke, kita lihat sini penyelesaiannya. Berarti PW ini adalah peluang wanita adalah kan 0,6 kan. Nah, kemudian PL peluang laki-laki itu adalah 0,3. Nah, kemudian peluang sorry, ini salah ketik ya, makanya saya ini ya. Jadi nanti tolong nanti kalian diperbaiki, ini banyak beberapa contoh soalnya yang angka-angkanya itu salah ketik gitu loh. Jadi ini di sini kan adalah PW, berarti ini kan peluang, ini kan adalah ya peluang wanita kan, peluang mahasiswa wanita lulus fakultas kedokteran dengan syarat calon mahasiswa dengan syarat calon mahasiswa laki-laki itu adalah 0,7 kan. Berarti ini adalah 0,7. Nah, berarti berapa peluang calon mahasiswa wanita dan laki-laki lulus di fakultas kedokteran? Berarti ini kan lulusnya PW dan P dalam kurung W dan L itu sama dengan PL. Ini kan ini rumusnya ini ya teman-teman ya. Ini ya. Berarti kan kita cari dulu ininya ya untuk ini ya, peluangnya itu. Berarti kan peluangnya adalah seperti ini, peluang wanita dan wanitanya lulus, wanita dan laki-laki lulus itu adalah 0,21 kan. Nah, kemudian peluang mahasiswa lulus bersyarat dengan wanita lulus ini berarti seperti ini rumusnya, berarti dimasukkan ini kan ya. Ini yang ini dimasukkan angka 0,21 dibagi peluang wanitanya ini kan 0,6, berarti 0,35 gitu loh. Oke, next. Ada yang ditanyakan mungkin sampai sini teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, lanjut ya. Misalkan sebuah dadu dilemparkan, B itu merupakan kejadian munculnya bilangan kuadrat murni, dan diketahui bahwa peluang munculnya bilangan ganjil itu 1/9, dan peluang munculnya bilangan genap itu 2/9. Dan bila diketahui A itu sama dengan 4, 5, 6 yang telah terjadi, maka tentukanlah P PB per A gitu loh. Berarti sini kan kita lihat sini dadunya itu kan ada sampel itu kan angka 1 sampai angka 6 kan. Sedangkan untuk P genapnya itu adalah 2/9, P ganjilnya adalah 1/9. Nah, kemudian B itulah munculnya bilangan kuadrat murni kan. Tahu kan bilangan kuadrat itu kan berarti ini kan 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4 kan. Sedangkan kalau 3 kali 3 sama dengan 9 berarti kan udah bukan bagian dari sampel ini kan, berarti hanya ada 1 dan 4. Dan A ini itu adalah ini kan 4, 5, 6. Jadi ini kan jadi bilangan sudah diketahui kan A itu adalah himpunan 4, 5, 6 dan sudah terjadi. Berarti kalau gitu peluang A itu adalah 2/9 ditambah 1/9, 2/9 dari mana? Kan karena peluangnya bilangan genap kan. 2/9 ditambah dengan peluangnya bilangan ganjil 1/9 ditambah lagi dengan peluangnya bilangan genap sama dengan 5/9 gitu loh. Oke, nah kemudian A A dan B itu kan kita lihat ya, A dan B ini adalah kan 4 kan. Kita lihat sini yang A dan B ini itu adalah bilangan, berarti kejadian A dan kejadian B itu kan hanya ada di angka 4 ini kan. Yang which is berarti peluang itu adalah peluang bilangan genap, berarti 2/9. Nah, kita masukkan di sini kan rumusnya. PB ini kan dimasukkan, kemudian ini kan sama dengan PA dan B ini kan sama dengan 2/9 dibagi PA, ya kan, bagi PA ini PA-nya itu adalah 5/9, berarti sama dengan 2/5 gitu loh. Oke, sampai sini ada tanyakan mungkin teman-teman?
Oke, ini bahannya semua sudah selesai. Oke, sedikit nanti untuk yang apa mengenai latihan soal ini akan saya jadikan sebagai tugas. Nanti kalian kumpul sebentar nih. Jadi ini tolong diperhatikan. Jadi ini latihan soal ini kalian kalau nanti kerjakan ya. Kalau nanti bikin dulu coret-coretannya, misalnya kalian saya minta kalian untuk membuatnya dalam apa dengan tulisan tangan. Nanti kalian scan, nanti kalian kirimkan ke email saya gitu. Nanti detail emailnya akan saya jelaskan nanti di grup ya. Atau mungkin nanti kalian boleh coba cek nanti di mana di mana di My Best ya, atau yang di bagian apa kolom tugas gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman, silakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Monggo. Pak, batas pengumpulannya kapan, Pak? Ya, 2 minggu lagi. 2 minggu dari sekarang. Gitu. Berarti pertemuan 3 ya, Pak? Pertemuan ketiga. Jadi kalian coba bikin dulu aja, nanti juga sembari saya bahas gitu loh ya. Gitu. Oke? Ya, Pak, makasih, Pak. Ada lagi mungkin ditanyakan? Dan nanti kalian boleh kerja sama sih, maksudnya ya teman-teman ya bisa saling diskusi gitu, nggak masalah sih. Jadi gitu. Oke, ada lagi menanyakan mungkin dari teman-teman? Maaf Pak, tadi untuk pengumpulannya lewat email Pak ya, di scan ya? Nanti Lewat link aja Pak. Emailnya akan saya Foto jelaskan lewat link. emailnya di mana, emailnya apa nanti bagaimana gitu ya. Nanti saya jelaskan nanti kalau nggak di grup nanti saya jelaskan di My Best gitu ya. Nanti kalian nanti saya akan informasikan lebih detailnya gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sip. Sampai ketemu lagi. Oh ya, ada lagi menanyakan mungkin dari teman-teman yang lain, silakan. Kalau nggak ada, saya izin pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Baik Pak, baik Pak. Oke ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatannya ya. Iya, Pak. Terima kasih Iya, banyak. Pak. Assalamualaikum Terima kasih kembali Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Pak. Terima kasih. Tuh. Terima kasih.